Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Selamat bertemu pada PA Virtual pada hari ini. Dan saat ini PA Virtual bertempat di kediaman rumah Bapak Bambang Wihatmo. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Bambang Wihatmo karena telah menyediakan tempat dan semuanya sehingga PA Virtual pada hari ini boleh berjalan. Untuk mengobati kerinduan persekutuan kita, ada setengah tahun kita tidak mengadakan persekutuan bersama, PA dan sebagainya. Sebelum kita lanjutkan, kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan dari tuan rumah kepada Pak D. Bambang Wihatmo. Waktu secukupnya kami haturkan. Terima kasih Bu Esther atas waktu yang diberikan pada saya sebagai pelaksana. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kasih atas perkenannya kita pada hari ini berkumpul di tempat ini bertatap muka yang dimana sudah lama kita tidak bisa bertatap muka. Itu merupakan kerinduan bagi kami. Hari ini saya bahagia sekali. Bahagia. Karena 6 bulan dikatakan Bu Esther kita tidak pernah berjumpa. Kami mohon maaf apabila pelaksanaan penyediaan tempat kami kurang berkenan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Demikian waktu kami kemarin Pak Bu Esther. Baik Bapak Ibu maupun keluarga-keluarga yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengawali PA Virtual pada hari ini. Kita akan memulai dengan memuji nama Tuhan, dengan kita memuji Yesus Sang Pangen Sejati. Gusti Yesus Pangen kula, kula mendong kagungannya, denyo nebus layan ranyo, mrekulo kesang slaminyo. Gusti ngampaken mendanyo, kadadosaken sapontong, kinen kesang atur rukun, bangun turun pangenipun. Doa pembukaan untuk Pak Hartanto. Marilah sebelum PA Virtual Keluarga dimulai, kita buka dengan doa. Mari kita hantarkan. Maha besar Tuhan Allah Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami menghampiri tahta-Mu. Di dalam kami mempersiapkan untuk mengawali PA Virtual Keluarga. Kiranya mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga PA pada saat ini boleh berjalan dengan lancar. Semata-mata adalah kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan, pada PA saat ini, kiranya kami semua dimampukan, terutama untuk keluarga-keluarga yang ada di rumah, sehingga PA ini boleh dipahami dan diikuti secara baik. Karena peran orang tua, baik bapak ataupun ibu, itu sangat penting di dalam pemahaman iman secara intergenerasi. Sehingga selain memberikan pemahaman, juga keteladanan yang harus dilihat oleh anak-anak. Itulah Tuhan, peran orang tua di dalam pemahaman iman intergenerasi. Bapa, kami serahkan seutuhnya perjalanan PA Keluarga di tempat Bapak Bambang. Kami haturkan seutuhnya.
doa dan permohonan hanya kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tanto. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membaca dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 akan kita baca secara bergantian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Luar biasa. Baiklah dilihat dari dekat. Tuhan melihat Musa mendekati tempat itu. Maka ia berseru dari tengah-tengah semak itu, Musa, Musa. Saya di sini, jawab Musa. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata pada Allah, siapkah aku untuk ini? Maka aku yang akan menghidap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Bahwa aku yang maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu, serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Juga apa yang dilakukan
kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanku, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir. Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia setiap kita yang senantiasa membaca, renungkan dan melakukannya. Haleluya. Sekarang waktunya kita untuk semakin membubuli mendalami tema pengajaran iman intergenerasi. Kita sudah mendengar bahannya tadi, jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa bangsa Israel dapat ditolong oleh Allah itu juga karena bangsa Israel dengan konsisten mengajarkan imannya, mengajarkan tentang firman Tuhan Allah itu terus-menerus secara turun-temurun dari para tua-tuanya, para nenek moyangnya Abraham, Ishak, Yakub, hingga juga kemudian diajarkan ke generasi bahkan sampai sekarang, sehingga pertolongan Tuhan nyata karena mereka terus mengenal Tuhan Allah. Diajarkan secara terus-menerus di dalam keluarga mereka. Nah, inilah yang dimaksud dengan intergenerasi. Mari kita coba menjawab pertanyaan yang sudah ada di sana. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak, Ibu, dan Saudara menumbuhkan kesadaran pentingnya pembinaan iman intergenerasi dalam keluarga jemaat? Karena tadi bagian pengantar kami sebutkan bahwa seringkali orang tua baru menyesal ketika anaknya meninggalkan imannya karena berbagai sebab dan alasan. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, di dalam keluarga itu kurang diajarkan imannya. Nah, bagaimana melihat situasi yang demikian ini, bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran bahwa pembinaan iman itu penting? Monggo, Bapak Ibu dipersilahkan jika ingin menyampaikan pandangannya. Dimulai dari Pak Bambang Wiatmo, monggo. Terima kasih Pak Pendeta. Kalau saya itu karena ini masing-masing keluarga itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Sehingga kalau saya mengharapkan itu pertemuan semacam ini tidak harus PA loh Pak, tapi pertemuan mungkin hanya sambung rasa, didasari oleh firman Tuhan, berdoa dan memuji namanya, kemudian diadakan tukar pikiran bagaimana pengalaman dari Pak A, Pak B, Pak C terhadap pembinaan terhadap itu bisa, karena kalau kita tidak ada sambung rasa itu tidak akan tahu ini Pak Margono ini mimpin anak ini, saya tidak tahu. Itu pas Pak Hartanto tidak tahu. Tapi kalau kita sambung rasa begini, kan mungkin ada kekurangan, kita bisa menambahkan. Kalau itu berkenan kepada yang bersangkutan, kok cocok. Itu saya kira begitu Pak Ibnu, kan kita sering sambung rasa lah. Sebenarnya kalau dulu sebelum pandemi COVID-19 itu sudah ada sambung rasa setelah gantian. Ning sambung rasa di sana ki ya ming do takon sok peane nang sapa ya. Sok sing anu sapa ya, cuma itu tidak ada sambung rasa yang mengenai. Tapi kalau kita diajarkan PA itu tidak harus ke PA membahas Alkitab.
Alkitab itu hanya untuk dasar bahwa pertemuan setelah itu diadakan ya tukar kahur pengalaman gitu. Itu mungkin bisa untuk menumbuhkan oh iya kok si Pak A kae kok anak-anak itu putra-putrane do koyo ini si Pak B kok do kaya ngono piye mari kita tiru ya. Mungkin begitu Oh Pak. iya, matur nuwun Pak Bambang. Jadi pentingnya sambung rasa gitu nggih. Baik antar keluarga maupun dalam keluarga sendiri dengan para putranya, para cucunya yang didasarkan dari firman Tuhan, tetapi berisikan pengalaman-pengalaman kehidupan sehingga pengajaran iman intergenerasi itu terus dapat dilakukan. Monggo dari Bapak Ibu yang lain silakan menyampaikan pandangannya. Si para putra, para cucu supaya terus mungkin ada pengalaman-pengalaman. Yang penting kita dalam keluarga itu pribadi itu kita harus menjadi contoh sebagai orang yang beriman. Dengan demikian kalau kita itu sudah mengetahui dan kita sendiri sebagai contoh, kita menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam pengajaran Tuhan itu. Maka dari itu kita bisa misalnya untuk kita itu ke gereja. Yang kedua, kita itu juga sergap dalam keadaan kumpulan apapun di dalam kegiatan gereja, misalnya PA dan pertemuan yang lain-lain. Nah itu sebagai contoh, orang tua harus memberi contoh yang baik. Kalau misalnya demikian, kita bisa mengajarkan kepada anak cucu. Ini Bapak demikian, sering sergap, kok kamu nggak berangkat? Kemarin kan ada itu kumpulan anak-anak, kok kamu nggak berangkat? Nah, itu kita mengingatkan. Itu memang itu pentingnya untuk pembinaan intergenerasi. Kalau sudah begitu, nah itu ya marilah kita yang penting itu orang tua sendiri harus mencontoh yang baik apa yang menjadi pengajaran Tuhan. Nah nanti anak itu akan ya setidak-tidaknya mesti merasakan, oh bapak itu kok begitu ya, nah, kok ya sergap gini-gini kok saya tidak. Nah, mungkin dalam demikian anak cucu itu nanti bisa meniru bapaknya atau ayahnya. Iya. Saya kira itu aja. Nah, terus bagus sekali dari bawah Iman. Pentingnya keteladanan dari orang tua. Karena dari keteladanan itu anak-anak akan mencontoh, meniru perilaku dari orang tuanya. Makanya kalau mengajarkan iman ya harus disertai dengan keteladanan. Tidak bisa kita menyuruh anaknya ayo sekolah minggu, tetapi orang tuanya misalnya barang ke gereja. Nah itu orang tua akan dilihat, ditiru oleh anak-anaknya. Jadi penting sekali memberikan keteladanan. Nah, kedua, monggo dari Bapak Ibu yang lain, Bu Esther. Ya, sambung TKB yang pertama dalam keluarga tadi ditekankan perlu ada sambung raja, tapi juga ada keteladanan iman. Itu yang dilihat oleh para anak-anak. Kita memasuki pertanyaan kedua. Bagaimana pembinaan iman intergenerasi itu secara konkret dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan gereja? Contoh konkretnya apa? Monggo Bapak Ibu sekalian bisa menjawab. Mungkin Bu Yayu ya mengawali ya. Monggo. Terima kasih Pak Pendeta. Menurut kami pembinaan iman intergenerasi baik dalam keluarga maupun kehidupan bergereja itu memang harus dibangun yang kokoh, berlandaskan firman dan juga dirawat, dikelola dengan baik. Contoh konkretnya mungkin kita harus selalu mengucap syukur di tiap perkara apapun, kita harus selalu mengucap syukur. Kemudian juga saling asih, asuh, saling peduli, saling mengisi, saling mengingatkan. Tentu saja semuanya itu beralaskan firman Tuhan. Begitu Pak Pendeta.
Terima kasih Bu Yayu. Jadi menekankan bahwa berlandaskan firman Tuhan dan itu dilakukan dengan saling asah, asuh dan asih, dan juga secara konkret dilakukan misalnya dengan keteladanan selalu mengucap syukur, sehingga para putra maupun cucu dan anggota keluarga itu dalam menghadapi situasi apapun kehidupan itu ingat mengucap syukur dan imannya semakin tumbuh karena hal itu. Matur nuwun. Dari Bapak Ibu yang lain, monggo melengkapi pertanyaan kedua tadi. Secara konkret bagaimana melakukannya ini dalam keluarga maupun juga dalam kehidupan gereja supaya terjadi terus-menerus pendidikan iman intergenerasi. Bu Esther, monggo. Belum ngendiko tadi. Saya kira tadi sudah banyak yang ngendiko ya, dan itu memang ya harusnya memang seperti itu. Jadi bagaimana kita menghadapi anak-anak kita itu memang kalau bisa sedini mungkin sejak anak itu masih kecil. Jadi bagaimana kita mengajarkan tentang iman kepada anak-anak kita memang sejak kecil ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Wagiman tadi bahwa orang tua memang harus memberi contoh ya, harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, contoh konkretnya misalnya di dalam kehidupan rumah tangga. Setiap mau tidur, bangun tidur pasti kita akan berdoa. Nah, kita akan melihat anak-anak kita. Apakah anak-anak kita juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang tua? Kalaupun tidak, kita juga harus senantiasa mengingatkan. Ayo kamu tadi udah berdoa atau belum? Mohon maaf, walaupun anak-anak kita itu mungkin sudah dewasa, mungkin sudah besar, tetapi perlu juga orang tua juga mengingatkan. Supaya anak-anak kita juga senantiasa berdoa tidak lupa. Lalu kalau hari Minggu, itu misalnya anak saya kalau hari Minggu itu sukanya bermain. Nah, kita orang tua juga selalu mengingatkan, ini waktunya ke gereja. Ya, pokoknya jam sekian harus pulang, harus ke gereja dan sebagainya. Nah, itu saya kira bagaimana ya untuk kita itu supaya iman anak-anak kita itu tumbuh dengan baik, lalu juga senantiasa takut kepada Tuhan ya, memang kita harus senantiasa mengingatkan anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak hanya semaunya sendiri. Biasanya kalau kita tidak mengingatkan, kalau kita tidak selalu menegur, itu biasanya anak-anak kita hanya semaunya sendiri, semau gue. Jadi ini peran orang tua untuk senantiasa mendampingi anak-anak kita supaya anak-anak kita imannya semakin bertumbuh, dan nanti kalau sudah bertumbuh kuat, bagian ada apapun misalnya Nyun Sewu kalau misalnya mendapatkan jodoh, sudah nggak mendapatkan jodoh, sudah sampai kita tidak akan mudah mengikuti misalnya sampai anak itu nanti menjadi mau dengan orang yang lain agama, itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita menanamkan iman yang kuat kepada anak-anak kita, pasti anak-anak kita juga akan ingat, oh iya, saya harus mendapatkan jodoh yang seiman misalnya seperti itu. Saya kira seperti itu. Matur nuwun Bu Esther. Jadi kata kuncinya pendidikan iman kepada anak-anak dimulai sedini mungkin dan terus-menerus diingatkan. Bahkan ketika seorang anak sudah bertumbuh, pemuda, dewasa sekalipun terus diingatkan berdoa, ke gereja, dan juga tidak pernah meninggalkan imannya dengan berbagai alasan. Itu hal yang penting sekali. Matur nuwun. Monggo dari Bapak Ibu yang lain masih ada. Mungkin menambahkan satu tadi Bu Yayu bilang kita mesti harus dibangun di dalam keluarga itu saling asah, asuh, saling peduli. Tapi ada satu poin lagi di mana kita membangun adanya kebersamaan, adanya keterbukaan. Ya, jadi masing-masing Bapak dan Ibu ada keterbukaan. Mungkin ada masalah apa kita pecahkan. Demikian juga anak itu sebetulnya ada masalah juga. Jangan sampai si anak ada masalah itu justru malah cari penyelesaian yang di luar. Meskipun kelihatannya itu baik, tapi belum tentu itu baik. Tapi kita kalau sudah dibangun adanya keterbukaan, ada saling kepercayaan, masing-masing anggota keluarga itu nanti akan rasanya setiap kali ada masalah, setiap kali ada apa yang di masing-masing itu menjadi permasalahan, itu nanti akan enak karena adanya keterbukaan, dan itu pun penyelesaiannya berdasarkan firman Tuhan. Saya kira itu aja. Matur nuwun Pak Toto, bagus sekali. Saling. Intinya saling tadi
dan ada keterbukaan sehingga seorang anak itu terbiasa bercerita kepada orang tuanya. Kalau ada masalah tidak menyelesaikannya di luar sana dengan temannya atau bagaimana, tetapi datang pada orang tua, mohon nasihatnya, pandangannya, dan itu berdasarkan firman Tuhan. Betul. Nah, itu Bapak Ibu dan saudara-saudara baik di sini maupun di keluarga masing-masing. Apakah masih ada satu hal lagi yang mau disampaikan? Sampun cekal nggih? Ya, matur nuwun. Nanti karena setelah PA virtual ini ditayangkan di YouTube masih ada bisa diskusi melalui grup WA maupun juga melalui Zoom. Nanti akan dibagikan linknya. Yes, baik. Boleh disimpulkan bahwa pendidikan iman intergenerasi itu amat penting dalam kehidupan bergereja dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, orang tua, keluarga, bahkan juga gereja. Dan itu hendaknya dilakukan tadi dengan sambung rasa, dengan keteladanan, saling asa, asih asuh, sedini mungkin dimulai, terus-menerus dilakukan, dan dengan keterbukaan. Sehingga setiap generasi penerus kita tetap memegang perjanjian dengan Tuhan Allah. Amin. Mari kita membuat komitmen bersama-sama, Bapak Ibu. Marilah bersama sebagai umat Allah yang masuk di dalam perjanjian kekal dengan Allah, kita menyadari pembinaan iman intergenerasi di mana kita turut terlibat dan berkomitmen untuk melakukannya dalam kehidupan keluarga dan persekutuan. Semuanya ini kita lakukan untuk keberlangsungan iman dan keselamatan generasi penerus. Amin. Demikian Bapak Ibu pemahaman Alkitab kita. Untuk bagian selanjutnya kami peruntukkan kepada Bu Esen. Matur nuwun. Baik, terima kasih sekali Pak Pendeta serta Bapak Ibu semuanya yang telah bersama-sama membahas menerima firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa penutup. Untuk doa syafaat ini, yang berdoa memohon agar keluarga tetap bertekun dan setia mengikut Tuhan, kami mohon Pak Margono. Lalu yang berdoa untuk mendoakan gereja dan persekutuan agar menjadi tempat yang saling meneguhkan satu sama lain, kami mohon Bu Yayu. Lalu yang terakhir mendoakan agar wabah corona segera berlalu, dan doa penutup kami mohon nanti Pak Pendeta. Kalian. Ya Tuhan, Engkau sang pemimpin keluarga, kami mengucap syukur atas kehidupan dalam keluarga. Walaupun masih dalam situasi sulit saat pandemi, masih dapat melaksanakan tugas walau terbatas. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, untuk seluruh anggota keluarga, baik Bapak, Ibu, atau anak-anak, kiranya tetap setia kepada Tuhan. Kiranya kami semua dapat memelihara iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Walau di tengah ancaman penyakit pandemi corona, kami meyakini pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Mampukanlah kami menjaga diri dengan baik dan mematuhi protokol kesehatan. Berkatilah aktivitas rohani kami, baik yang kami lakukan secara mandiri maupun bersama. Meski terbatas dengan pertemuan ibadah kami, namun melalui perangkat teknologi kiranya boleh menjadi berkat. Mampukan kami menghargai pelayanan majelis dalam pembinaan iman warga, sehingga kami dapat merasakan pemeliharaan keselamatan. Mampukan kami untuk memiliki daya tahan dan semangat ketika kami menghadapi persoalan, dengan senantiasa mohon penyertaan dan mengandalkan Tuhan. Mampukan pula kami bersyukur dalam segala hal, sehingga mendorong seluruh anggota keluarga melaksanakan tugas dengan mengandalkan Tuhan. Kami juga senantiasa mohon bimbingan Roh Kudus, sehingga kami dapat melaksanakan amanat Tuhan Yesus dalam mewujudkan kasih. Demikian ya Tuhan, pokok doa dan yang dapat kami panjatkan kepadamu
Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Tuhan, kami mohon kelangsungan berkat untuk gereja di muka bumi. Berkatilah gereja-gereja dalam melaksanakan tugas bersaksi dan memelihara iman keselamatan anugerah Tuhan Yesus. Berkatilah para pemimpin gereja yang melayani dan mengembalakan jemaat dengan ketekunan dan kesabaran. Berkatilah mereka, berikanlah mereka hati yang tulus dan penuh kasih serta kekuatan. Bapa di surga, kami menyerahkan pergumulan-pergumulan jemaat di muka bumi. Kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing dan menguatkan para pemimpin-pemimpin gereja untuk membantu menyelesaikan pergumulan-pergumulan yang terjadi di tiap-tiap gereja. Begitu pula dengan gereja kami di Karangbendo, baik di wilayah timur, wilayah barat, maupun wilayah tengah. Berkati pula untuk seluruh anggota jemaat, kiranya dapat melaksanakan tugas gerejawi, walau di tengah situasi sulit. Kiranya jemaat Tuhan tetap dapat memelihara persekutuan dan dapat memanfaatkan hasil teknologi dalam pelayanan sebagai sarana memelihara iman dan persekutuan untuk kebaikan. Mampukanlah jemaat bersinergi dengan majelis agar dapat terlibat serta memberikan dukungan pelayanan majelis dengan baik, sehingga dapat menampakkan kekompakan sebagai anggota tubuh Tuhan Yesus dan bertanggung jawab. Mampukanlah jemaat-Mu Karangbendo untuk selalu bersyukur melalui pengembangan talenta, partisipasi pelayanan, maupun harta benda bagi kemuliaan-Mu. Karena anugerah kasih dan keselamatan yang telah Tuhan berikan, mampukanlah gereja kami bekerja sama dengan masyarakat dan pemerintah di sekitar kami untuk dapat mewujudkan kehidupan yang rukun, damai, senantiasa. Demikianlah doa yang dapat kami aturkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga senantiasa mendoakan kiranya pandemi COVID-19 dapat segera teratasi, baik melalui penemuan vaksin dan obat-obatan yang sungguh dapat mengurangi bahaya dan dampak dari virus ini. Secara khusus kami berdoa untuk para tenaga medis, dokter, perawat, di mana sudah mencapai angka 100 dari para pahlawan bangsa di bidang kesehatan ini yang telah gugur di dalam bertugas. Kiranya Engkau berkenan menguatkan dan memberikan penghiburan bagi keluarga yang berduka, dan juga Engkau menambahkan kekuatan, hikmat, dan kesehatan bagi setiap tenaga medis yang saat ini bekerja dan melayani. Biarlah pemerintah juga Tuhan mampukan sehingga dapat bersinergi dengan baik dan pandemi ini dapat segera berlalu. Bapa di dalam surga, kami juga mohonkan berkat penyertaan perlindungan bagi setiap kami beserta dengan keluarga. Tuhan kiranya menjauhkan dari segala mara bahaya, penyakit maupun juga yang jahat. Dan pada akhirnya ya Bapa, kami juga mengucapkan syukur atas penyelenggaraan PA virtual keluarga di kediaman Bapak Bambang Wihatmo di sini. Biarlah Engkau menambah-nambahkan berkat, kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, dan cinta kasih dalam keluarga Bapak Bambang Wihatmo, beserta dengan para putra, para cucu dimanapun berada. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan berkat-Mu dilimpahkan dalam kehidupannya. Bapa di dalam surga, jika sebentar kami akan mengakhiri PA virtual keluarga ini, kami akan melanjutkan aktivitas maupun kami yang di tempat ini akan pulang ke rumah kami masing-masing.
Mohon Tuhan menyertai kehidupan kami, dan secara khusus kehidupan seluruh keluarga GKJ Karangbendo senantiasa ada di dalam limpahan berkah kasih Tuhan. Kami menyadari banyak salah dan dosa kami, oleh karena itulah dengan segala kebenaran kami mohon pengampunan Tuhan. Semuanya ini ya Bapa kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan Pak Pendeta yang telah menyampaikan doa. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri PA pada hari ini kita bersama-sama akan menaikkan nyanyian penutup. Kita akan memuji nama Tuhan dengan NKB 133 bait yang ketiga, syukur padamu Allah. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur